Hai, ketemu lagi dengan saya Ferry Aries dan kali ini seperti biasa di segmen Service Investigation saya akan mengajak teman-teman untuk yuk ngikutin pengalaman saya ketika saya berinteraksi sebagai seorang customer. Jadi ceritanya saya sedang belanja di sebuah supermarket untuk belanja kebutuhan bulanan pastinya. Kemudian saya naik ke lantai 2. Di sana saya menemukan ada hal yang menarik buat saya untuk saya explore. Jadi di counter kosmetik saya ketemu sama seorang petugas, mungkin SPG atau barangkali bisa dikatakan dia sebagai beautician-nya atau apapun itu. Tapi yang menarik adalah bahwa si mbak yang satu ini ada yang berbeda ketika dia memberikan layanan. Jadi singkat cerita ada seorang ibu-ibu, saya perhatikan di mana ibu-ibu ini dia belanja sesuatu. Cuman masalahnya adalah dia pilih, minta ana, minta sini, kemudian dia minta coba sampel yang sana, sampel yang sini dan sebagainya. Sehingga si mbak-mbak ini bolak-balik ambil sampel, memberikan yang ini, memberikan yang itu, dan sebagainya. Menjelaskan yang ini, menjelaskan yang itu, dan sebagainya. Dan yang menarik adalah si mbak ini tetap sabar banget memberikan layanan kepada si ibu pembeli ini atau si customer yang satu ini. Setelah akhirnya bertanya-tanya sekian banyak, akhirnya beli juga. Walaupun mungkin yang dibeli ya cuman satu item saja. Tapi yang menarik teman-teman, si mbak yang satu ini dia tetap konsisten. Dia tetap senyum walaupun mungkin nggak kelihatan ya karena pakai masker. Tentunya masih dalam kondisi PSBB. Kita tetap menggunakan masker sebagai protokol kesehatan. Tapi dari cara dia berinteraksi, kelihatan senyumannya karena ada smiling voice yang terdengar. Ekspresi di mana kerutan wajahnya dan alisnya kelihatan sekali bahwa dia memang antusias. Sigapnya ketika dia bolak-balik ambil barang, ambil situ dan sebagainya. Dan menjelaskannya dengan telaten. Karena ibu-ibu yang satu ini memang usianya sudah boleh dikatakan tidak muda lagi. Sehingga cara menjelaskannya pun itu juga perlu trik khusus. Dan saya melihat dia pelan dan juga dia mungkin mengikuti ritme dari customer yang satu ini. Akhirnya singkat cerita sudah terbeli dan si ibu-ibu ini beranjak untuk ke kasir. Saya penasaran gitu ya. Tadinya saya nggak ada niat untuk membeli produk sesuatu dari petugas tadi. Tapi saya coba tes, kebetulan juga saya lagi kehabisan deodoran, sekalian deh gitu ya. Kemudian saya datang ke counter tersebut, saya coba untuk berinteraksi dengan yang bersangkutan. Oh iya, di belakang barang langsung dikasih. Cari apa? Itu dong Mbak. Enggak, nanti kita tulis. Warna? Yang bedanya apa sih? Yang buat cowok. Warnanya ini aja. Yang silver aja. Oh ya, high school. Eskul yang memang biasa lapis. Bedanya apa sih Mbak? Bedanya cuma aroma aja. Oh. Mau lihat semuanya, nggak apa-apa dicium dulu Kak. Susah nyium. Dibuka. Oh, nggak apa. Bismillah. Harganya beda-beda ya Mbak? Harganya beda-beda. Yang high school aja deh Mbak. Eskul mau berapa? Satu aja, Mbak. Apa aja tambahannya? Udah. Ini aja. Mbaknya sabarnya hebat loh. Sama ibu-ibu tadi kan. Apa lagi? Ini aja? Emang kenal Mbak sama ibu tadi? Mau mana? Yang tadi ibu tadi? Ibu-ibu. Hah? Kayaknya sih pernah langgaran di sini. Hebat, sabar namanya. Ngelayan ini sabar banget. Itu kan tugas kita, Pak, di sini. Kosmetika satu barang, langsung dikasih ya. Makasih ya Mbak. Saya coba untuk bertanya-tanya tentang deodoran yang saya butuhkan, kemudian saya coba untuk berinteraksi, chit-chat dan sebagainya. Memang terasa ya,
Bagaimana kenyamanan saya sebagai customer ketika saya berinteraksi dengan Mbak yang satu ini. Dia tetap ramah, walaupun mungkin dia multitasking sepertinya ya. Dia mengerjakan sesuatu sambil juga berinteraksi dengan saya. Namun di interaksinya, walaupun dia sedang menulis sesuatu, mungkin sedang menulis nota atau sebagainya, dia tetap memberikan layanan kepada saya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Dimana saya coba tes, saya nanya akhirnya, Mbak kok sabar banget sih sama yang satu tadi, yang ibu-ibu tadi. Dia cuma tanya Mas senyum-senyum sambil dia menjelaskan tentang produk yang saya butuhkan. Kemudian dia ketawa-ketawa, sampai akhirnya saya penasaran, saya bilang, hebat ya Mbak ya, kok bisa sih memberikannya seperti itu? Si Mbaknya jawabannya singkat saja, tapi menjelaskan banyak makna ya. Dia menyampaikan bahwa ya bukan memang sudah tugas kami Pak begitu untuk melayani. Wah luar biasa. Saya nggak tahu nih, apakah dari supermarket atau mungkin dari produk yang dia wakili itu memang sudah diberikan pelatihan sebagus ini. Kalau menurut saya bagus. Kenapa? Karena tentunya di sini dia memperlihatkan layanan yang kelihatannya sangat-sangat tulus yang dialami oleh customer. Saya merasakan di mana Mbak yang satu ini itu kelihatan tulus sekali ketika memberikan layanan. Petugas tadi tentunya melakukan standar layanan yang berlaku di perusahaan tersebut. Dan ini menjadi dasar ketika si Mbak tadi memberikan layanan. Ada acuannya, ada patokannya. Terlepas dari hal tersebut, jika seandainya si Mbak tadi atau petugas tersebut tidak mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana melayani dengan baik, dengan berbagai macam teori, buat saya luar biasa orang satu ini. Teman-teman, jika Anda memiliki staff ataupun petugas yang memang udah punya bawaannya bagus ketika melayani, kayaknya nggak susah-susah ya untuk kita poles-poles dikit, kasihlah standar layanan yang lebih membuat mencirikan perusahaan kita, tentunya akan menjadi oke banget. Tanpa diberikan pelatihan pun sebenarnya dia sudah memiliki bawaan. Mungkin kalau dalam bahasa psikologinya innate ya, bawaan emang dirinya udah begitu adanya. Aduh enak banget ya. Saya mengutip dari sebuah buku yang ditulis oleh Steve Curtin yang berjudul Delight Your Customer. Di sini dia mengatakan bahwa ternyata yang membedakan antara service yang extraordinary dengan service yang ordinary saja itu adalah bagaimana ketika memberikan layanan itu kelihatan sekali keaslian ketika dia memberikan layanan tersebut. Jadi nggak kelihatan fake lah. Walaupun bisa jadi itu seperti acting ya. Tapi ya customer tetap merasakan bahwa itu kayak genuine banget lah gitu ya. Steve Curtin menuliskan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bicara yang namanya job function. Yang kedua adalah job essence. Maksudnya apa sih? Ketika job function, memang dia melakukan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh perusahaan. Sesuai semuanya. Dan bagus, iya. Tapi apakah dia menjalani dengan tulus? Nah, itu dia. Bedanya dengan job essence adalah bahwa yang dilakukan ini akan berdampak kepada customer. Dan ujung-ujungnya customer merasa nyaman. Dan finally, akhirnya customer menjadi loyal kepada produk ataupun jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut melalui si petugas tadi. Alangkah menyenangkannya jika memang teman-teman para pemberi layanan ini tidak hanya mengetahui job function saja, tapi juga mengerti tentang job essence dari apa yang dilakukan. Bahkan Simon Sinek di bukunya Start with Why, dia mengatakan harus jelas nih, harus clear why-nya. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, itu jelas apa sih dampaknya bagi dia, perusahaan, dan pastinya bagi customer-nya. Sehingga ketika dia melakukan apa yang diharapkan, itu kelihatan kayak asli lah, paling nggak genuine banget gitu loh maksudnya. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat lagi dari kasus saya tadi, ada beberapa yang memang kalau saya lihat sesuai dengan standar layanan diberikan. Namun ada beberapa yang kelihatannya improve atau improvisasi dari yang bersangkutan. Ketika dia ketawa, itu juga kelihatan sekali ya. Ini menjadi genuine sekali. Gak kelihatannya dibuat-buat.
Walaupun mungkin mengharuskan dia untuk senyum gitu kan ya, kan nggak kelihatan kali pakai masker. Tapi paling nggak dari cara dia berinteraksi, dia berkomunikasi, kesigapan dia, antusiasme dia, bahkan kesabaran dia ketika dia melayani customer yang tadi tuh, ibu-ibu yang sudah agak-agak senior lah ya. Bukan agak sih, sangat senior. Dan dimana memang perlu kesabaran ekstra untuk hal ini. Standar saja tidak cukup sepertinya. Tapi bagaimana dia benar-benar kelihatan tulus ketika memberikan layanan. That's the point. Nah, pada saat kita memberikan layanan kelihatannya tulus kepada customer, customer akan pastinya merasa puas. Bahkan delight. Akan merasa sangat puas. Dan ujung-ujungnya harapannya adalah ketika dia puas, sangat puas, maka dia akan menjadi promoters kita. Dia akan menyampaikan betapa bagusnya layanan kita. Kayak saya sekarang ya, ketika saya nanti belanja lagi ke supermarket yang bersangkutan, saya tidak akan segan untuk datang ke counter ini untuk membeli kebutuhan-kebutuhan saya yang berkaitan sama kosmetik. Cowok tetap aja perlu lah. Oke lah teman-teman, jadi kalau kita lihat memang apa yang disampaikan si Mbak yang bersangkutan tadi, ini bicara tentang bagaimana memberikan layanan kerasa nyamannya buat customer. Itu dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi tentang konsep-konsep layanan, bagaimana ketika dia melayani sebenarnya memang nggak tahu ya, kayaknya bawahnya pengen ngasih komen aja. Ada beberapa hal yang bisa diimprove juga sih agar menjadikan layanan yang diberikan itu lebih oke lagi. Sebenarnya kalau buat pada umumnya customer itu sudah oke banget gitu ya. Mungkin karena saya punya ekspektasi yang lebih tinggi kali ya. Misalkan contoh ketika ditanya customernya, ini apa sih bedanya? Supposed to be sih dia tidak menyampaikan bahwa ya ini semuanya sama aja Pak. Yang beda cuman dari aromanya saja. Iya iyalah yang namanya deodoran gitu kan ya. Dan ketika saya tanya juga tentang kok ini harganya beda-beda ya. Nah, dia memang tidak menjelaskan secara eksplisit kenapa hal tersebut bisa terjadi. Produknya sama, walaupun memang dengan varian yang berbeda, harganya menjadi berbeda. Why? Ketika dia bisa menjelaskan ini dengan lebih spesifik, perfect. Ya, memang kalau kita bicara tentang bagaimana interaksi yang cepat di sebuah supermarket, apalagi di counter kosmetik, ya memang jarang yang menggunakan interaksi menggunakan nama ya, karena juga di awal dia tidak menanyakan nama saya. Oke lah, gitu ya. Memang agak berbeda dengan layanan yang kalau kita bicara tentang konsultatif service atau mungkin juga konsultatif selling, di mana penyebutan nama, memahami nama customer ini menjadi hal yang sangat penting. Baik teman-teman, jadi kalau kita lihat lagi buku yang disampaikan oleh Steve Curtin, yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan harapannya tidak hanya job function saja, tapi juga job essence yang kita bisa berikan kepada customer. Sehingga customer merasakan bahwa layanan yang kita berikan itu kelihatan tulus kita sampaikan. Apalagi teman-teman di kondisi seperti saat ini, di mana kita menghadapi yang namanya the new normal karena pandemik yang terjadi di dunia, ini menjadi hal yang sangat penting ya, bagaimana menciptakan customer yang loyal kepada kita. Memang betul mencari customer-customer baru. Namun tentunya tidak kalah pentingnya bagaimana mempertahankan customer yang loyal ini. Relationship akan menjadi sangat penting ketika kita bicara tentang bagaimana kita mempertahankan customer kita. Karena tentunya dengan era yang sangat-sangat tidak menentu seperti sekarang ini, kita dituntut untuk bisa bertahan atau survive dengan kondisi yang ada. Tidak terkecuali dalam memberikan layanan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kebayang ya, dalam kondisi yang sulit saja kita bisa memahami, mengerti apa yang menjadi kesulitan customer. Apalagi ketika kondisinya normal-normal saja, tentunya akan menjadi hal yang sangat-sangat memungkinkan untuk memberikan layanan yang ekstra bagi customernya. Saya yakin sekali ya, ketika customer itu diperhatikan dalam kondisi yang sulit, maka dia akan ingat selalu dengan apa yang dia alami. Kembali lagi teman-teman, ini bicara tentang emotional touch yang dirasakan oleh customer. Oke, kembali lagi di pengalaman saya ketika saya berinteraksi dengan petugas di counter kosmetik di sebuah supermarket ini. Jadi, kalau seandainya saya diminta untuk menilai seberapa bagus layanan yang diberikan kepada saya,
Dari 1 sampai dengan 10, oke lah. Ya walaupun masih ada beberapa yang perlu diimprove. Tapi saya kasih nilai 8. Oke. Oke teman-teman, itu dulu dari saya. Nanti kita akan sama-sama, saya akan ajak Anda kembali untuk melihat pengalaman saya ketika saya berinteraksi dengan pemberi layanan. Dan tentunya masih di Service Investigation. Terima kasih teman-teman. Saya Ferry Aries. Thank you for watching.